ke sana. Tapi kayak yang sengaja ditutup sama banyak tumbuhan gitu. Ah, Kayak tempat ini tuh emang sengaja mau dihilangin keberadaannya gitu. Jalanannya tuh kayak lereng bukit gitu, makin lama makin naik. Dan pas makin deket sama bangunan tadi, ternyata itu tuh beneran villa yang dimaksud Moebi. Tapi yang persis di depan Ajri sama Opang tuh bagian lantai 3-nya. Dan pas nengok ke bawah, jalur buat masuk villa dari bawah itu tuh emang udah ketutup gitulah, nggak bisa dilewatin. Dan karena kebetulan ada satu balkon villa yang dekat sama si Ajri nih, mereka lompatlah ke situ buat masuk. Jadi mulai investigasi ini dari lantai 3 ya. Lantai 3 tuh ternyata cuma kayak bekas hall buat pesta gitu, kayak ballroom gitu. ah, Ruangannya luas, terus di depannya ada kayak ala-ala panggung. Terus ada meja-meja bulat di pinggiran ruangan. Nah, tapi ada yang aneh nih di situ. Villa ini tuh kalau dilihat dari kondisi lingkungannya, kan kayak udah terbengkalai gitu kan bertahun-tahun. Tapi di lantai 3 itu, Ajri sama Opang tuh ngeliat masih ada beberapa telapak kaki basah gitu. oke. Dan ada banyak. Terus ukurannya tuh gede-gede dan gak kayak ukuran kaki manusia normal. Terus di beberapa meja bulat gitu, ada beberapa piring-piring antik motif gitu, yang katanya masih ada sisaan makanan gitu di atasnya. Tapi makanannya tuh kayak beneran makanan baru gitu. Sebelum turun ke lantai bawah, si Ajri sama Opang nih sepakat akhirnya buat naro alat ghost detectornya yang namanya tuh spirit box. Dia naro di situ. Jadi spirit box ini tuh intinya kayak alat buat nangkep gelombang frekuensi suara. Intinya alat ini tuh bisa ngasih tahu keberadaan makhluk astral di sekitarnya gitu. Ah, Bahkan sampai bisa tahu apa yang makhluk halus ini pengen sampein ke mereka. Udah ditaro beberapa saat nggak ada apa-apa, sampai tiba-tiba katanya tuh langsung kedengeran. Ada suara anak kecil gitu ramai banget, tawa-tawa sambil lari-larian. Suaranya yang dari awalnya deket, makin lama tuh makin ngejauh. Terus kayak ada juga tuh suara langkah kaki turunin tangga.